Kenapa Rasmus Paludan bisa bebas bakar Al-Quran di Swedia, Denmark? Halo Sobat Taktik Militer. Politikus ekstrim kanan Rasmus Paludan membakar Al-Quran di Swedia dan Denmark dalam kurun waktu kurang dari sepekan. Pada 21 Januari, Paludan membakar Al-Quran di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm. 6 hari kemudian, pendiri Partai Stamkurs atau Garis Keras itu melakukan aksi provokatif serupa di depan masjid di Copenhagen. Swedia dan Denmark tidak punya undang-undang yang mengatur ujaran kebencian dan penistaan agama. Menurut European Academy on Religion and Security atau EARS, sejarahnya lebih dari setengah negara Eropa memiliki undang-undang anti penistaan agama atau hukum yang melarang pelanggaran terhadap kesucian agama. Namun saat ini hanya Italia, Jerman, Polandia, dan Finlandia yang mengharapkan hukum terhadap penghinaan agama secara aktif. Berdasarkan laporan radio lokal Sveriges, Swedia juga pernah menerapkan UU penistaan agama. Namun hukum itu dihapus sekitar tahun 1970-an. Sementara itu prinsip umum Swedia yang berkembang selama abad ke-20 menilai agama merupakan ranah pribadi. Tidak ada pengakuan khusus yang harus diberikan kepada agama sebagai faktor yang harus diperhitungkan dalam konteks publik. Budaya masyarakat Swedia menganggap ruang publik harus menjadi arena sekuler non-agama, di mana semua orang diperlakukan sama dan diharapkan menerima aturan sosial yang sama tanpa memandang jenis kelamin, etnis, latar belakang budaya, atau agama. Pihak berwenang Swedia juga mengatakan demonstrasi yang dilakukan Paludan sah-sah saja di bawah Undang-Undang Kebebasan Berpendapat Swedia. Demikian dikutip SNBC. Sementara luar negeri Swedia mengakui aksi Paludan menyulut amarah publik terutama umat muslim di dunia. Stockholm juga mengakui pembakaran Al-Quran itu sikap yang tak patut meski menilai aksi itu terhadap bagian dari kebebasan berekspresi. Pemerintah memahami mereka yang tersinggung dengan tindakan seperti pembakaran kitab suci. Memang tidak semua yang legal itu pantas. Demikian menurut pernyataan Kemlu Swedia dikutip Anadolu Agensi. Aksi Paludan berlangsung memprotes tuntutan Turki yang meminta agar Swedia merepatriasi aktivitas Partai Pekerja Industri atau Kurdistan atau disebut juga PKK. Pemerintahan ini diajukan sebagai syarat Stockholm untuk mendapatkan restu dan Ankara demi bisa menjadi anggota Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Sama seperti Swedia, Denmark juga menilai aksi Paludan ini bagian dari kebebasan berekspresi. Copenhagen bahkan percaya diri bahwa hubungan Turki dan Denmark tetap berjalan baik terlepas dari kejadian ini. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó juga sampai-sampai mengkritik sikap Swedia, menyatakan membakar kitab suci merupakan bagian dari kebebasan. Berbicara adalah kebodohan yang nyata, kata dia. Aksi kontroversial Paludan ini bukan kali pertama dilakukannya. Pada April 2019, pihak berwenang Denmark menjatuhkan hukuman percobaan 14 hari untuk dia karena rasisme. Saat itu ia melontarkan komentar penghinaan dalam sebuah video di YouTube. Paludan langsung mengajukan banding atas hukuman tersebut. Demikian dikutip media lokal Denmark. 1 tahun kemudian Denmark menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan terhadap Paludan karena didakwa melakukan tindakan rasisme, pencemaran nama baik, dan tuduhan lain. Namun vonis itu tak membuat politikus tersebut berhenti melakukan aksi kontroversial, termasuk membakar Al-Quran. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.